Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. BNNK Kabupaten HSS bersama Pemkab setempat mencanangkan Desa Samuda, Daha Selatan dan Desa Sungai Mandala, Daha Utara sebagai desa bersih dari narkoba. Sekaligus pencanangan pembangunan zona integritas bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dipusatkan di Gedung Bulu Tangkis Kecamatan Daha Selatan di Nagara. Pencanangan Desa Bersinar ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten HSS dengan pemerintah kabupaten setempat untuk mengimplementasikan instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika. Bupati HSS diwakili Asisten Sekda Hazul Kipri menyambut baik dipilihnya Desa Samuda, Daha Selatan, dan Desa Sungai Mandala, Daha Utara sebagai desa bersinar. Zulkifli berharap dengan terbentuknya sinergi bersama ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program dengan kelompok sasaran yang sama dalam menangani masalah P4GN sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya narkotika. Terkait dengan pencanangan wilayah bebas korupsi, Pemkab HSS tentunya sangat mengapresiasi kepada pihak BNNK karena ini merupakan satu langkah untuk antisipasi terhadap korupsi. Kita harus mengantisipasi penyebaran narkoba daripada penyebaran lebih besar lagi daripada berkenaan dengan pencanangan wilayah bebas korupsi. BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga apresiasi karena ini merupakan satu langkah untuk antisipasi terhadap korupsi. Nah, karena korupsi itu adalah merupakan satu yang salah tantangan dengan ketentuan kita, sehingga ini perlu kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sungai Selatan terhadap BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara Kepala BNNK HSS Agus Winarti menyatakan dengan adanya program ini diharapkan dapat mewujudkan daya tangkal masyarakat akan bahaya narkotika. Penetapan ini sudah dilakukan oleh Bupati berdasarkan surat ketetapan Bupati di sekitar bulan Februari 2023 dan kita sudah berkegiatan sebenarnya di kedua desa ini untuk kegiatan-kegiatan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran jerat narkoba. Namun pencanangannya kita barengkan dengan upaya pencanangan zona integritas dari BNN Kabupaten Hulu. Jadi untuk tahun 2024 kita akan melakukan pemetaan lagi. Apakah hasil pemetaan ini nanti oleh BNN RI akan dilakukan untuk penunjukan desa bersinar yang baru atau desa bersinar yang memang sudah kita ajukan sebelumnya untuk ditetapkan sebagai desa bersinar. Jadi kemungkinan akan ada desa bersinar yang baru di tahun 2024. Di Hulu Sungai Selatan sudah ada 8 desa yang ditetapkan sebagai desa bersih dari narkoba. Abdian Sakandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, beralih ke informasi lain, seiring membahayakan pengguna jalan khususnya bagi murid sekolah dasar warga desa Munggu Raya, Kecamatan Astambul, mereka mengeluhkan jembatan penghubung yang kini kondisinya sudah tanpa pagar dan lapuk dimakan usia. Inilah jembatan di desa Munggu Raya, Kecamatan Astambul. Jembatan dengan lebar kurang lebih 3,5 meter dan panjang 6 meter itu terbuat dari kayu ulin. Namun kondisinya sudah mulai lapuk, termakan usia, bahkan tidak lagi memiliki pagar pembatas. Kondisi ini dikhawatirkan warga karena sudah tak aman lagi untuk dilintasi, apalagi jembatan tersebut merupakan akses utama menuju SDN Munggu Raya. Menurut pembakal setempat, jembatan ini sudah berusia 20 tahun lebih atau dibangun pada tahun 2001 lalu. Sampai sekarang belum tersentuh pemeliharaan dari pemerintah. Warga pun sempat secara swadaya memperbaiki jembatan karena truk pembawa material pernah terperosok di jembatan tersebut. Ini kan sangat memprihatinkan sekali kan. Semenjak dibangun tahun 2001 kan sampai saat ini belum ada perbaikan
terjadi kan sudah truk kan bisa terperosok di dalam jembatan ini dan anak-anak bisa juga gugur jatuh. Kada ada dindingnya lah. Iya, kada ada pakai dinding. Ya harapannya itu kan supaya pemerintah kan memperhatikan karena menuju ke SDN Mengguraya. Ya, dan masyarakat juga memerlukan untuk ke pasar tiap hari. Jaraknya berapa dari sini ke sekolahan tuh Bang? Kurang lebih 250 meter kan sampai ke SDN Mengguraya. Dari yang masuk ke dari jembatan ini adakah warga sendiri ada di sana Bang? Ada berapa Kalau warga? jalan ini kan sekilo. Kan untuk yang jalan kabupaten kan cuman kan SDN Mengguraya 250. Dari penduduknya ada berapa orang Bang Kalau di IT1 ini kan kalau di IT1 70 kakak. Pihak desa mengaku sudah beberapa kali mengajukan proposal kepada Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Demikian pula usulan pada saat musrenbang, namun hingga sekarang belum ada tanggapan dari instansi terkait. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya sesuai hasil audit keuangan dan kinerja PT Air Minum Banjarmasin Perseroda pada tahun 2022 dinilai memiliki kinerja baik dan sehat dengan peningkatan laba cukup signifikan. Sementara itu, menyusul adanya peningkatan laba yang signifikan, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda berupaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian juga ada strategi bagaimana supaya bisa mengefisiensikan bukan hanya bahan tapi juga. Hal ini disampaikan Direktur Utama PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat pada ekspos laporan keuangan dan kinerja di Aula Kantor Perusahaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin, Rabu 2 Agustus 2023. Hasil audit ini dihitung berdasarkan pedoman keputusan Menteri Dalam Negeri maupun Kementerian PUPR, mulai dari aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Bahkan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun laba yang diperoleh setelah pajak pada tahun 2022 mencapai 22 miliar rupiah lebih, naik 3 miliar rupiah lebih dari tahun 2021. Sebagian besar keuntungan juga telah disetorkan ke pemilik saham untuk pendapatan asli daerah. Itu ke pemerintah kota sendiri sekitar 22 miliar 302 juta 44.653 dan kemudian provinsi sebesar 11 miliar 505.140.200. Jadi kemudian kota sekitar 22,3 dan pemerintah provinsi sekitar 11,5 miliar. Muhail, Banjar TV. Setidaknya hal itu ditegaskan jajaran direksi PAM Banjarmasin saat ekspos laporan keuangan dan kinerja di Aula Kantor Perusahaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin, Rabu 2 Agustus 2023. Untuk jangka pendek, PAM Banjarmasin bersiap meningkatkan pelayanan di kawasan terujung jaringan perpipaan air bersih, baik di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara. Apalagi sebelumnya sering mendapatkan keluhan masyarakat. Kalau untuk peningkatan pelayanan kita seperti yang sampaikan tadi dan juga kemarin di forum RDP dengan DPRD, kita ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kita fokus ke Banjar Barat, Banjar Utara. Jadi ada pemasangan pipa, kemudian juga ada rehabilitasi perpipaan juga, kemudian dari sisi intake-nya juga kita ada melakukan pemeliharaan, perawatan dan sebagainya. Kemudian dari sistem juga ada aplikasi, juga ada Banjarmasin Mobile ya. Nah, ini juga dalam rangka inovasi, dalam rangka kita memudahkan pelanggan, baik mengecek rekeningnya, kemudian pelaporan, kemudian juga menyampaikan keluhan dan sebagainya. Selain itu, program lainnya yang diwacanakan adalah efisiensi air baku dan pegawai. Ini menyusul suksesnya efisiensi
di bidang pemakaian bahan kimia, bahan bakar, dan listrik. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus genjot perbaikan sekolah yang rusak. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lintas Banua Sepekan.